fattahu ya mu'in ya fattahu ya mu'in iftah lana ilmal yaqin ya fattahu ya mu'in ya fattahu ya mu'in ya fattahu ya mu'in iftah lana ilmal yaqin ya fattahu ya mu'in ya fattahu ya mu'in ya fattahu ya mu'in iftah lana ilmal yaqin maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Kita doakan semoga para hadirin yang ada di sini, keluarga kita semuanya yang ada di rumah, wabil khusus para guru-guru kita, semoga selalu diberikan kesehatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang punya hajat semoga dimudahkan dan dikabulkan hajat-hajatnya. Dan terakhir kita doakan juga untuk para anggota keluarga kita dan para guru-guru kita yang sudah mendahului kita semuanya, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, dan ditempatkan di surga terbaik di sisinya. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah syai'ulillah wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum kita mulai, mari kita waos sareng-sareng di surat halaman pertama surat Al-Baqarah. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah hafal semuanya, karena ini yang biasa kita baca
napa wekdal tahlilan nggih. Niku kan pasti selalu dibaca awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah kali ayat kursi. Nah niku sing sering dibaca ketika tahlilan. Nah, soalnya nek diwaos sedaya surat Al-Baqarah mangke tahlilane mboten rampung-rampung. Nah, terus diambil yang paling awal, yang paling akhir kali ayat kursi ini pun. Mangke kula waos rumiyin Bapak Ibu mengikuti setelah wawasan kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Terus wekdal maos alif lam mim niku lame harus ada bagian yang nempel kali mime. Terus lam mim, boten langsung lam mim, boten langsung lam ke mim, tapi wonten di antara huruf lam ingkang nempel riyin teng mim, mangke baru masuk ke mim. Nah, kita ulang sekali lagi nggih. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul adzim. Nah, alhamdulillah kita sudah baca bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama-tama ayat pertama adalah alif lam mim. Nah, niki menurut para ulama alif lam mim niku namine huruf at-tahajji. Istilah surat Al-Baqarah niku termasuk minas suwaril lati ibtada'at bi ba'di hurufit tahajji.
namanya huruf tahaji. Huruf tahaji niku napa? Biasanya kita mengenalnya dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah kan wonten alif, wonten lam, wonten mim. Jadi kenapa tadi kita baca harus ada nempelnya antara huruf lam kalih mim? Soalnya kalau kita menyebut nama hurufnya niku kan huruf lam. Akhirnya kan sukun nggih. Lam niku sukun ketemu mim. Nah, jadi kalau kita dituliskan niku kan lam, huruf terakhir dari huruf lam itu kan mim nggih. Ketemu kalih mim. Nah, dados kedah wonten nempele. Mim ketemu mim. Lam mim. Jadi kita membaca ayat tapi dibaca dengan cara kita mengeja huruf. Kados kita mengeja huruf alfabet itu kan A, B, C, D. Nek teng huruf Arab alif, ba, ta, fa. Nah niku sing dimaksud huruf-huruf tahaji ketika ada di Quran. Kita membacanya dengan cara mengeja huruf-huruf tersebut satu persatu. Dan ini teng Quran wonten jumlahnya kirang langkung ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf tahaji. Wonten yang diawali dengan satu huruf kados surat Nun, surat Al-Qalam nggih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini kan diawali dengan satu huruf nun wal qalami wa ma yasturun. Wonten ingkang diawali dua huruf kados surat Yasin. Kan diawali dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Wonten malih ingkang diawali dengan tiga huruf kados alif lam mim niki. Surat Al-Baqarah alif lam mim. Wonten ingkang empat huruf. Empat huruf niku kados alif lam mim ra. Nah, ditambah mim sederenge ra. Wonten ingkang terakhir niku 5 huruf kados surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Dados macem-maceme niku wonten 5 macem. Ning jumlah keseluruhan wonten 29 surat yang diawali dengan huruf tahaji. Niku satu ayat tapi cara bacane dengan dieja hurufnya satu persatu. Nah, nek ulama niku benten-benten terkait apa makna dibalik ayat seperti ini, dibalik huruf tahaji. Wonten ingkang memilih tawakuf. Tawakuf niku boten purun ngartikaken. Sudah biarlah Allah yang tahu maknanya. Nah, istilahnya tidak semua yang ada di Al-Qur'an itu harus diketahui oleh hambanya. Biarlah ada rahasia yang dimiliki oleh Allah yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Nah, niku wonten ingkang mengambil sikap ngaten. Tapi wonten malih ingkang mencoba mencari makna di balik huruf tahaji. Salah satunya dengan melihat asbabun nuzul dari huruf tahaji tersebut. Nah, jadi ulama yang mencoba untuk menafsirkannya pun benten-benten cara mereka menafsirkan. Nah, salah satunya tadi dengan cara melihat asbabun nuzulnya. Oh, asbabun nuzul dari alif lam mim niki napa huruf tahaji riyen Nabi itu kalau zaman di Mekah sebelum hijrah niku kan sebenarnya pun wonten salat nggih. Sebelum Nabi Isra napa awal-awal Nabi mendapatkan wahyu niku kan sebenarnya sampun salat. Nah, ketika membaca Al-Qur'an napa ketika membaca bacaan salat jahar niku biasanya
orang kafir Quraisy karena tidak suka sama Nabi niku biasanya pengen istilahnya ganggu. Napa keplok-keplok, suwit-suwit. Istilahnya kaum kafir Quraisy itu bikin suara yang bising, suara gaduh, tujuannya ben ganggu sholatnya Nabi. Nah, karena ada gangguan ini ketika sholat, maka diturunkanlah model surat-surat yang diawali dengan huruf tahaji. Tujuannya nopo? Ketika wong Arab niku kan ngertos artinya Quran nggih. Wong soale Al-Quran nggih turun dalam bahasa Arab. Tapi ketika diturunkan huruf tahaji, orang yang mendengarkan itu jadi mikir, oh, ini ayatnya kita tahu hurufnya, ini tuh hurufnya huruf Arab, tapi kok kita tidak pernah mendengar yang seperti ini karena mboten wonten artine. Dibaca istilahnya dieja hurufnya, tapi mereka tidak tahu ini artinya apa. Karena susunan ayatnya seperti tadi, ayat yang cara membacanya adalah dengan dieja hurufnya. Makanya nek seniki teng Arab niku kan wonten es krim nggih. Es krim niku nek ditulis teng papan-papan nek teng Arab niku tulisane alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Nek tiang misalnya mboten ngertos niku tulisan es krim ditulis ngagem tulisan Arab, biasanya orang-orang yang baru ke negeri Arab, ke Saudi napa teng Mesir napa teng Yaman, maose alif yasin karim. Nah, padahal niku ice cream. Nah, ditulis ngagem tulisan Arab. Nah, padahal maose es krim tapi alif yasin karim. Nah, niku tujuannya ngaten, huruf tahaji itu ketika Nabi membaca ayat yang huruf tahaji, orang Arab yang mendengarkan itu mikir, oh ini saya tahu ini tuh susunannya dari huruf-huruf Arab, tapi mereka nggak tahu, nggak pernah mendengar itu sebelumnya. Dalam tradisi orang Arab itu tidak pernah namanya bahasa komunikasi. Kita kan tidak mungkin mengeluarkan, membuat suatu kalimat kecuali yang ada maknanya, yang orang lain juga bisa menangkap apa yang ingin kita ucapkan. Itu kan bahasa komunikasi nggih. Tapi dalam Al-Qur'an wonten ingkang bentuknya ngaten. Nah, tujuannya napa? Ketika dibacakan orang-orang Arab dados kepo istilahnya. Napa niki wonten penasaran, akhirnya boten ganggu malih suara Nabi. Boten ganggu sholatnya Nabi karena fokus pada apa yang dibacakan Nabi. Dados huruf-huruf napa surat-surat yang diawali niki, huruf-huruf tahaji pasti digunakan untuk membuka surat, bukan wonten ting tengah-tengah napa teng akhir surat. Nah, jadi ketika dibacakan ayat ini nanti orang kafir Quraisy akan mendengarkan dengan seksama dan mendengarkan ayat-ayat selanjutnya untuk menarik perhatian istilahnya. Niki asbabun nuzule dari huruf tahaji. Maka ulama ada yang menafsirkan artinya niku, oh niki fungsinya, menafsirkan secara fungsi huruf tahaji niku kagem menarik perhatian orang yang mendengarkan. Nah, wonten perkataan apa penafsiran malih diantaranya alif lam mim niku maksudipun alif niku Allah, lam niku malaikat Jibril, mimnya niku Muhammad. Nah, terkait nopo? Terkait karena wahyu nopo ajaran-ajaran Islam niku kan sedayane diparingaken kalih Allah lewat perantara malaikat Jibril teng Nabi Muhammad. Kecuali mangke pas sholat 5 waktu Nabi Muhammad niku langsung nerima langsung saking Allah. Tapi yang paling masyhur nggih penafsiran wau ingkang mengartikan bahwasanya tujuan dari huruf tahaji niki nggih tadi untuk menarik perhatian
orang Arab yang mendengarkan, sebagai istilahnya tantangan mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling tinggi niku kan Al-Qur'an. Meskipun wonten mukjizat-mukjizat Nabi yang bentuknya fisik, yang bentuknya zahir, yang bentuknya keajaiban, tapi keajaiban yang lebih agung dari Nabi Muhammad niku nggih Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an niku mukjizat yang sifatnya wonten, salah satunya mukjizat kebahasaan dalam hal tata bahasa Arab. Salah satunya nggih dari Alif Lam Mim. Nek bapak-bapak kali ibu-ibu niki perhatikan, mangke nek misalnya teng dalem buka Al-Qur'an, mangke wonten perbedaan antara bismillah teng Al-Fatihah kali bismillah teng Alif Lam Mim. Nek bismillah teng Al-Fatihah niku diparingi angka ayat nomor 1. Nggih mangke coba niku nggih dicek malih nggih. Tapi nek teng mulai surat Al-Baqarah ngantos surat An-Nas, bismillah niku mboten diparingi nomor ayat. Karena ulama niku sepakat bahwasanya bismillah selain di Al-Fatihah niku mboten bagian dari surat tersebut. Hanya sebagai istilah fawasilus surah, napa ingkang membatasi surat yang satu dengan surat yang lainnya. Kecuali mangke teng surah napa Baroah teng juz 10. Niku mboten diawali bismillah. Niku bismillah sing teng surat-surat selain surat Al-Fatihah niku mboten diparingi nomor. Soalnya di mboten bagian termasuk dari surat tersebut. Zaman riyin kados pertemuan yang minggu lalu niku kan zaman dulu Al-Qur'an belum bentuknya sama kados seniki. Al-Qur'an susunan awal Al-Qur'an kan 114 surat nggih. Nah, sing nggih misah antara surat 1 saking walad dolin teng Alif Lam Mim niku nggih bismillah niku. Oh niki berarti Al-Fatihah sampun rampung masuk teng Alif Lam Mim. Nah, pembatasnya niku bismillah. Mangke saking surat Al-Baqarah teng Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mangke pembatasnya iki bismillah malih. Begitu terus sampai surat An-Nas. Nek seniki kan sampun halaman per halaman, pun enak juz per juz, sampun wonten tandane antar 10 halaman dengan 10 halaman yang akhir. Wonten malih pembagian yang paling kecil niku kan per rubuk nggih. Rubuk niku 2/2. Mangke bapak-bapak napa ibu-ibu mirsani Qur'ane setelah 2/2 halaman biasanya wonten tanda ayat ingkang benten. Bentuk napa buletan sing nggih nomere niku wonten tanda ingkang benten. Niku nggih nandai nek niki pun serubuk 2/2 istilahnya. Dari setiap 2/2 dari setiap halaman Al-Qur'an. Dzalikal kitabu utawi iki kitab atau kitab ini yang dimaksud Al-Qur'an niki iku la raiba fihi ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab. Hudal lil muttaqin tur dadi pituduh marang wong-wong kang padha takwa kabeh. Nah niki kenapa dinamakan di sini Alkitab, padahal saat ayat ini turun niku Al-Qur'an dereng komplit nggih, dereng komplit turun karena saat itu Nabi baru saja hijrah, masih ada waktu lama sampai kurang lebih 10 tahun Nabi tinggal di Madinah. Nah, itu karena nopo? Karena sebenarnya Al-Qur'an itu kan sampun turun
sebelum diturunkan Nabi niku kan pun diturunkan riyin nggih. Diturunkan istilahnya sudah dikompletakan sebelum akhirnya nanti diturunkan teng bumi, teng Nabi satu persatu ayat demi ayat sampai akhirnya nanti habis masa risalah. La raiba fi, nopo yang dimaksud dengan la raiba teng mriki? Nek la raiba di terjemahan niku hanya sekedar ora ono kemamangan iku maujud. Tidak ada keraguan. Tapi teng tafsir niki diartikan huwa asyakku ma'at tuhmah. Asyak niku ibaratnya kita ragu tapi disertai dengan tuhmah, disertai dengan tuduhan yang tidak benar. Nek menurut ulama ilmu kalam niku kan keyakinan niku wonten urutane, wonten derajat kekuatane keyakinan. Yang pertama niku istilahnya dalam bahasa Arab hammun. Nek misalnya bapak-bapak ibu-ibu mireng hamun niku kita meyakini tapi hanya 20%. Misalnya kita mau berangkat ke Purwokerto, karena ongkos naik bisnya 5.000, kita hanya punya uang 2.000, kita pasti sangat yakin, istilahnya kita punya keyakinan yang sangat tipis kalau kita bakalan sampai Purwokerto, sampai Rita lah, sampai alun-alun. Harusnya ongkosnya kan 5.000, tapi karena kita punya 2.000, maka yang kita pikirkan itu namanya hamun. Kita pasti mikirnya, wah ini nggak bakalan tekan sampai Purwokerto. Kesuksesan kita sampai Purwokerto yang ada di pikiran kita adalah 20%. Nah ini namanya hamun. Wonten namine malih di atasnya ham niku syak. Syak niku nek 50% keyakinan kita. Berarti ya kayaknya ya bisa tekan tapi separuh. 2000 niku cuma sampai Margono, makanya dari Margono sampai Rita jalan kaki. Kita masih ada antara yakin dan tidak niku sama-sama kuat. 50%. Nah niku teng mriki roiba niku orang-orang yang meragukan Al-Qur'an niku nggih antara yakin antara enggak, soalnya mereka yakin dengan Nabi. Nabi niku kan sederenge dados diangkat membawa misi kenabian niku sampun dipercaya sebagai orang yang terpandang di Mekah. Makanya diberi gelar Al-Amin. Teng pundi mawon tiyang Mekah niku pun ngertos nek Nabi niku Al-Amin yang bisa dipercaya. Tapi ketika Nabi menyampaikan Al-Qur'an mereka boten percaya terhadap Al-Qur'an niku. Ketika Nabi mengumumkan saya diutus menjadi rasul niku tidak semua yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan keluarga terdekatnya Abu Jahal, Abu Lahab, niku kan aslinya teksi sederek sedoyo tapi malah mboten yakin terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Nah niku roiba niku ngaten. Wonten setengah percaya tapi setengah malih. Antara percaya dan tidak niku sama-sama kuat. Nah, teng dhuwure malih wonten mangke namanya ilmu. Nah ilmu niku sebenarnya teksih 80%. Dereng ngantos 100%. Mungkin 80 sampai 90. Makanya ilmu pengetahuan yang kita pelajari IPA, IPS, pelajaran biologi niku ada kalanya apa yang sebelumnya kita pelajari itu tidak relevan lagi karena mungkin sudah ditemukan fakta yang terbaru. Misalnya kados COVID. Nah, kita kan pun berapa kali niki disuntik COVID, wonten sing pun 2 kali, wonten sing 3 kali. Soalnya ketika pertama kali ditemukan, ulama saintis napa para ilmuwan niku menemukan obatnya niki. Insya Allah nek pun disuntik niki
virus pun mboten kebal malih. Dilalah malah virusnya bermutasi. Nah niku makanya ilmu ngaten, ilmu niku enggak sampai 100% karena ada kemungkinan fakta-fakta di ilmu biologi niku berubah, bermutasi, mangke dipadosi malih obate nopo. Nah, mangke ketemu niki nggih suntik yang kedua. Dilalah malah virusnya tambah kuat, kedah disuntik sing ketiga kalinya. Semoga mawon niki pun sing terakhir nggih ampun disuntik ping 10 sampai 10 kali. Nek misalnya bermutasi terus, berkembang terus, tambah kuat nggih, semakin lama semakin kathah disuntike. Nah, niku ilmu niku ada keyakinan. Nah, kita percaya obat, kita percaya penyakit ini mungkin bisa diobati dengan obat tertentu, tapi ada kemungkinan ketika fakta ilmiahnya berubah, ilmu biologi yang kita pelajari niku saged berubah. Geografi nggih ngaten, bisa jadi mangke wonten letusan gunung teng pundi muncul pulau baru. Nek muncul pulau baru otomatis ilmu geografi ini kan nambah. Yang dulunya mungkin nggak ada pulau ini, kita harus belajar ada pulau yang namanya pulau misalnya A atau pulau B yang baru lagi. Napa malih wonten gempa bumi misalnya wonten pulau di Indonesia yang hilang karena gempa bumi, karena letusan gunung, maka yang sebelumnya kita mengenal pulau Jawa misalnya utuh dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, kita nggak tahu nanti kapan bisa jadi ada pulau yang tenggelam. Nah, niku yang dinamakan kebenaran ilmu, tidak 100%. Nah, maka yang 100% niku napa yang dinamakan yakin. Yakin, apalagi keyakinan agama, kita kan dituntut untuk yakin nggih, mengimani. Nah, iman dan yakin yang dimaksud di sini niku yang harus 100%. Sampai kapanpun kita ya harus yakin, harus mengimani kalau Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah yakin 100%, maka tidak perlu atau bahkan tidak akan dikoreksi ulang. Nek ada orang yang mengaku Nabi, berarti kita sudah pasti percaya nggih nek niku Nabi palsu. Nah, nek ada orang yang percaya kepada Nabi, orang yang mengaku Nabi, mengaku Rasul lagi, berarti keimanannya belum benar, belum dikatakan iman. Itu masih bisa jadi masih syak 50%, bisa jadi masih ham 20%. Maka yang dikatakan iman niku yang keyakinan kita terhadap hal itu niku sudah 100%, sudah final. Mau orang lain bilang apa, mau ada orang ngaku Nabi, mau orang ada bilang A, B, itu kita nggak ngereken istilahnya. Ya tetap yang kita yakini ya yang itu. Nah, ini kan terkait kitab Al-Quran pas itu diturunkan. Nah, maka di sini ditegaskan la roiba. La roiba itu tidak, Al-Quran ini ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada yang namanya keraguan lagi. Harusnya sudah level derajatnya itu ketika orang kafir Quraisy menerima kabar Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, harusnya mengimaninya sudah sebagai 100% tadi. Nah, bukan malah meragukan. Nah, terkait tuhmah niku kan napa sangkaan sudah mereka meragukan, mereka masih menuduh yang tidak-tidak terhadap Al-Quran. Kaum kafir Quraisy niku menuduhnya sebagai disebutkan asatirul awalin. Nah, asatirul awalin itu ini cuma dongeng-dongengan dari orang-orang terdahulu. Istilahnya mereka menganggap Nabi niku sekedar kopas. Kalau zaman seniki nggih, niki bisa jadi ini kopas, ini dari buku mana, dari kitab mana. Karena mereka meragukan tujuannya apa. Mereka bilang Nabi ini ngambil dari
perkataan orang-orang terdahulu. Itu karena mereka ingin bilang bahwasanya ini pasti bukan dari Allah. Maka sampai sekarang pun orang barat, ilmuwan barat yang meneliti Islam masih ada yang berpikiran seperti itu. Ya, ajaran Nabi ini sebenarnya ngambil dari kitab-kitabnya umat terdahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan asatirul awalin itu kayak tadi, ngambil dari kitab-kitabnya umat terdahulu. Padahal apa yang diterima Nabi itu murni dari Allah. Adapun meskipun beberapa ayat, beberapa ajaran niku wonten yang sama, itu karena memang Islam kan sudah ada sejak Nabi Adam. Ajaran Islam niku sebenarnya kan sudah ada sejak Nabi Adam. Yang dibawa Nabi Adam niku kan ajaran-ajaran Islam. Cuma kan orang niku teorinya niku kan semakin jauh suatu kaum atau suatu kelompok dari jarak nabinya, itu pasti akan seringnya semakin lupa ajaran Nabi. Jangankan jauh dari Nabi, keluarga terdekat Nabi saja terkadang ada yang tidak, istilahnya kurang dalam menangkap ajaran Nabi. Maka digambarkan ada anaknya Nabi Adam, nopo keluargane Nabi Nuh, keluargane Nabi Lut niku wonten yang tidak kurang bisa menangkap pesan yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Nopo malih orang yang datang mungkin setelah wafatnya Nabi. Nabi Muhammad nggih wonten kelompok yang seharusnya beriman, imane kuat, tapi malah kurang bisa mempercayai. Kados keluarganya, napa wonten kalangan munafik. Kalangan munafik niku kan ingkang ngaku Islam, syahadat tapi batine mboten iman. Niku terkait sangkaan tadi, asatirul awalin. Oh ini paling bukan dari Allah ini, tapi bikinan-bikinan Nabi Muhammad sendiri, ngambil dari perkataan orang-orang terdahulu, ngutip dari kitab-kitab lain. Nah, ini jangan sampai ada dalam pikiran kita. Kalau ada sarjana barat yang bilang seperti itu, nah, kita anggap saja seperti angin lalu. Nah, ini terkait la roiba fi. Berarti kita harus meyakini 100% nggih, ampun setengah-setengah. Karena la di sini kan menunjukkan nafi. Nafi itu berarti meniadakan keraguan tadi. Selanjutnya sifat dari kitab ini yang pertama tadi tidak ada keraguan. Berarti pilihan kita harus meyakini 100%. Yang kedua, hudal lil muttaqin. Nah, Al-Qur'an niki sebagai huda. Nah, huda niku napa? Wa ma'nahu ad-dilalah al-musilah ilal buhyah wa didduhu ad-dolal. Petunjuk al-musilah ilal buhyah yang mengantarkan kita pada tujuan atau cita-cita kita. Atau ada lagi yang al-musilah ilal khair yang menunjukkan pada kebaikan. Buhyah napa tujuan cita-cita kita hidup di dunia ini niku kan napa akhirat nggih, ridho Allah. Nah, istilahnya. Maka yang namanya Al-Qur'an niki tentu tujuan utamanya nggih mengantarkan kita, mengajarkan kita manusia untuk dapat mencapai ridho Allah tadi. Agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat, atau minimal kita tahu kewajiban apa yang harus kita lakukan. Kita sholat, zakat, puasa, kita tahu larangan-larangan yang harus kita jauhi. Tapi tujuan yang paling akhir niku kan mencapai ridho Allah. Nah, niku yang dimaksud dengan huda. Ajaran-ajaran Islam niku tidak lain tujuannya adalah kemanfaatan kita sendiri sebagai manusia. Wal muttaqun niku jam'u muttaqin, bentuk plural
Kalau muttaqin niku satu orang, muttaqun niku banyak orang. Biasanya diartikan nek teng mriki kan orang yang mawas diri, orang yang ngati-ngati. Hafidhahu mimma yadurruhu wa yu'dhihi. Nek teng mriki diartikan orang yang menjaga dirinya, menjaga perilakunya dari hal-hal yang merugikan. Yudirruhu itu merugikan, yang membinasakan kita, dan juga wa yu'dhihi, dan yang menyakiti kita. Apa yang merugikan kita? Tentu yang merugikan kita ya kita melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang oleh Allah. Adanya pencurian, adanya perampokan, pembunuhan. Niku kan sebenarnya kita dilarang niku ya ben kita tidak tersakiti, tidak terbahayakan. Kalau ada orang yang melukai kita, niku kan asline dia sedang melanggar perintah Allah. Dia yang melanggar, orang lain juga yang merasakan madorotnya. Bentuk-bentuk pelanggaran niku kan asline ngaten. Di satu sisi melanggar perintah Allah, di satu sisi melukai orang lain, membahayakan orang lain. Sama juga kalau kita tidak berinfak, kita tidak berzakat, aslinya kita sedang membahayakan hidup orang lain. Ada orang miskin yang hidupnya sangat terbantu dengan adanya infak, dengan adanya zakat. Kok kita sampai tidak melakukan zakat? Niku sama saja kan kita sedang membahayakan hidup orang lain. Harusnya dia bisa terbantu hidupnya dengan zakat, dengan infak, tapi tidak mendapatkan hak-hak yang dapat dia peroleh dari uang tersebut. Nah, niku yang dimaksud dengan muttaqin tadi. Mereka menjaga perilakunya, sikapnya dari hal-hal yang bisa melukai maupun membahayakan. Datang lagi ulama niku melihat kenapa sebelum menyebut hudal lil muttaqin niku disebutkan la raiba dulu. Karena untuk kita sampai pada keyakinan bahwasanya Al-Qur'an niki bermanfaat bagi kita, niku kan kalau kita tidak meragukan kebenarannya. Nggih. Kalau orang-orang kafir Quraisy niku mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an karena mereka yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Nah, maka di sini disebut la raiba dulu. Jangan ragu dulu supaya apa? Supaya dapat hidayahnya Al-Qur'an. Supaya dapat manfaatnya Al-Qur'an. Maka kalau kita masih belum tahu, belum istilahnya kalau kita masih belum mantap nggih, pasti kita tidak mendapatkan manfaat tadi. Minimal-minimalnya manfaatnya Al-Qur'an niku manfaat menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dengan cara apa tadi? Kalau kita misalnya awalnya tidak tahu ada kewajiban sholat, dengan adanya turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kita jadi tahu kewajiban sholat. Kalau kita tidak tahu bulan Rajab niki bulan Syahrul Haram, tapi kan disebutkan di Al-Qur'an nggih, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran adalah ada fiha arba'atun hurum. Sebelumnya kita tidak tahu, taunya bulan ya sekedar Januari, Februari, Maret, April. Tidak ada bedanya bulan yang satu dengan bulan yang lain kecuali tanggal abang misalnya, hari Minggu, hari 17 Agustus. Tapi dengan adanya bulan Arab, napa malih bulan haram, diantaranya bulan Rejab niku, kita jadi tahu bahwasanya bulan Rejab, bulan haram niku bulan di mana kalau kita melakukan amal kebaikan niku pahalanya dilipat gandakan. Niku maksudnya huda niku tadi, manfaatnya setidaknya menghilangkan kebodohan dari diri kita.
Kebodohan dari apa? Dari hal-hal utama yang dapat kita lakukan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kalau kita tidak tahu fungsinya bulan haram, kita tidak tahu fungsinya bulan Rejab, kita ya beramal di bulan Rejab sama dengan bulan lain. Padahal harusnya kita meningkatkan amal. Minimal yang sebelumnya sholat jam tidak pernah sholat, harus mulai ada sholat di bulan Rejab. Sholat wajibnya dikomplitkan. Kalau kemarin kan disebutkan wonten ada tempat-tempat khusus, ada orang-orang khusus, ada waktu-waktu khusus. Kalau sebelumnya mungkin kita sholat bulan-bulan sebelum Rejab kita sholat fardunya mungkin nggak pernah jamaah. Kalau pengen dapat fadilah yang lebih banyak ya kita tadi sholat di tempat khusus dengan orang-orang khusus. Sholat khususnya di mana? Jamaah atau masjid. Itu kan pahalanya akan meningkat berkali-kali lipat dari sholat sendirian. Jamaah kali tiang-tiang yang lain. Itu berarti kan akan melipat gandakan pahala kita pula. Tentu sholat di masjid beda dengan sholat di rumah, pahalanya berbeda, fadilahnya berbeda. Meskipun di sini juga disebutkan yang namanya hudan lil muttaqin juga hudan li ghairihim. Orang kan ada kalanya seperti sahabat Umar. Niku kan wonten kerentek masuk Islam niku kan disebutkan sejarahnya niku Umar napa mireng pembacaan Al-Qur'an nggih. Niku yang dimaksud hudan li ghairihim. Kadang ada orang yang tertarik masuk Islam karena pernah mendengar Al-Qur'an. Atau sekarang niku biasanya orang-orang barat mungkin ada yang tertarik masuk Islam karena pernah mendengar suara bacaan Al-Qur'an dengan qiraah. Dibaca dengan suara yang bagus. Akhirnya membuat mereka tertarik, apa itu, ini suara apa? Oh ini ternyata Al-Quran, ini bacaan Al-Quran. Akhirnya tertarik mempelajari Islam. Ada juga orang yang belum Islam, bukan Islam, orang kafir, tapi tertarik masuk Islam karena sudah mempelajari syariat Islam. Misalnya mereka mendapatkan pelajaran tentang hukum Islam di sekolahnya, misalnya di kuliahnya itu pernah, meskipun belum Islam itu kan ada pelajaran-pelajaran sejarah Islam, hukum-hukum Islam. Ada pula kadang orang ngaten tertarik masuk Islam karena setelah tahu oh indahnya, bagusnya hukum-hukum Islam itu seperti ini. Itu yang dimaksud dengan hudan li ghairihim, li ghairil muslimin itu tadi. Bisa jadi orang tertarik masuk Islam karena bacaan Al-Qur'an atau karena kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, niku kirang langkung yang dimaksud dengan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, tentu kita harus menyingkirkan keraguan terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan manfaat tadi. Kita beriman dulu, kita yakin dulu, baru kita mendapatkan manfaat Al-Quran. La raiba dulu, baru hudan lil muttaqin. Nah, ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mulai ayat ini niki mulai menggambarkan terkait orang muttaqin, sifat-sifat muttaqin, karakter orang muttaqin niku napa mawon. Ini awal surat Al-Baqarah niku kan 18 nggih, kirang langkung berarti 21 ayat pertama niku kan turun terkait 3 golongan orang dalam menghadapi hidayah Islam. Yang pertama yang gini orang-orang muttaqin. 8 ayat pertama niku pembuatan 8 nggih, 5 ayat pertama niku terkait orang yang muttaqin, orang yang menerima hidayah Islam dengan penuh
keyakinan dengan 100% tadi. Mangke setelah ciri-ciri orang muttaqin niki selesai disebutkan, wonten 2 ayat terkait orang kafir. Orang yang menolak 100%. Orang kafir itu istilahnya kebalikannya orang muslim, 100% menolak. Niku hanya digambarkan dengan 2 ayat. Tapi wonten orang yang lebih berbahaya dari orang kafir, yaitu orang munafik. Ngaku iman secara zahirnya niku serawunge nggih kados orang-orang muslim. Nggih salat, nggih derek nabi, tapi mereka di dalam hatinya masih menyisakan tadi, masih menyisakan keraguan. Ibaratnya ngaten. Digambarkan dalam 13 ayat. Kathah banget soalnya napa? Soalnya ciri-cirine itu kan kathah, molah maleh istilahnya. Kadang apik, kadang enggak, kadang ngeten, kadang boten. Akhirnya disebutkan ciri-cirinya itu dengan terperinci. Ini orang muttaqin dan orang kafir hanya disebutkan globale mawon. Mangke rinciannya gampang. Yang penting globale, ciri-ciri umumnya niku saged ditengeri. Niku orang yang muttaqin, orang yang muslim dan orang yang kafir. Niki mulai ciri-ciri orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, wong-wong kang padha percaya barang kang samar. Ghaib niku kan samar, tidak terlihat dengan kasat mata. Nek teng ilmu tauhid istilahnya, ilmu tauhid niku kan nek mangke mirsani bapak-bapak ibu-ibu misalnya buka buku tauhid napa mawon niku kan susunannya 3. Yang pertama pasti ilahiyat. Ilahiyat niku bahas tentang Allah. Napa sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah. Niku kan sing paling intine niku teng mriku. Sifat wajib niku napa? Nggih, secara umum niku hal-hal yang harus kita yakini ada pada Allah. Niku sifat wajib. Makanya kita kan mengenal ada sifat wajib 20. Allah niku Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, misalnya Al-Mutakalim. Niku kan segalanya itu ingin menggambarkan bahwasanya Allah niku maha sempurna dari semua yang ada. Harus punya sifat-sifat yang dalam pandangan manusia itu sifat yang mewakili segala kesempurnaan. Kalau kita bisa ngomong, tentu Allah bisa maha al-mutakallim, maha berbicara, meskipun bicaranya Allah tentu tidak sama dengan makhluknya. Kalau manusia saja bisa pintar, tentu Allah maha pintar. Kalau manusia saja berkuasa, bisa kemampuan, bisa merintah orang lain, tentu Allah maha memerintah. Niku sifat wajib niku tujuannya niku untuk menanamkan kepada diri kita bahwasanya yang namanya Allah niku pasti harus mempunyai segala kesempurnaan sifat. Sebagaimana kita memiliki kemampuan, maka Allah memiliki segala kesempurnaan kemampuan. Wonten yang sifat mustahil, berarti sifat mustahil niku hal-hal yang pasti tidak ada dan tidak mungkin ada pada Allah. Misalnya ada Allah niku napa bisu, tuli, segala sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat nakis, sifat-sifat yang negatif niku tidak mungkin ada pada Allah. Niku bagian pertama dari ilmu tauhid. Wonten malih an-nubuwat. Nubuwat niku maksudnya apa? Hal-hal tentang kenabian, hal-hal tentang kerasulan. Karena adanya wahyu, adanya Islam niku tidak bisa lepas dari Nabi, tidak bisa lepas dari Rasul, maka otomatis pondasi Islam, pondasi akidah kita niku harus ada pembahasan mengenai Nabi dan Rasul. Biasanya secara ringkas nubuat niki nggih sami kados ilahiyat tadi, membahas masalah yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz nggih. Yang apa yang wajib ada pada Rasul kados sifat-sifat tabligh, sidik, amanah, fatonah,
pinter. Nabi itu harus pinter, harus menyampaikan apa yang diterima wahyunya, harus jujur, harus amanah. Nah, ini kan sifat wajib Nabi. Ini karena memang kalau Nabi kehilangan salah satu sifat ini, maka nggak nyampe nanti wahyunya kepada kita. Wonten sifat-sifat mustahil Nabi, wonten sifat-sifat jaiz juga. Nah, kalau nek jaiz niku apa yang dilakukan orang biasa juga dilakukan Nabi. Nabi niku menikah, Nabi niku makan dan minum, Nabi niku nggih buang air besar, buang air kecil, kados umumnya manusia niku nek sifat jaiz. Nah, nek sing terakhir niku wonten namine sam'iyat. Kenapa namine sam'iyat? Niku saking sam'un. Sam'un kan pendengaran nggih. Pendengaran niku ibaratnya berita. Kita tidak bakalan tahu ada hari akhirat. Nah, biasanya bab sam'iyat niku bab yang membahas mengenai hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat. Kados alam kubur, malaikat, jin, terus napa malih, surga dan neraka, hari akhir. Niku kan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Sepinter apapun, misalnya ada orang indigo pun, niku paling saged-sagede nggih mirsani cuma mirsani jin, misalnya yang anggap mawon ngaten nggih, orang indigo. Tapi dia tidak akan mungkin bisa melihat surga dan neraka. Karena memang surga dan neraka niki bagian ujiannya orang mukmin. Kita kok mau melakukan sesuatu dengan hanya ancaman yang tidak bisa kita lihat, niku kan sebenarnya ujian. Nek kita takut melanggar lalu lintas, niku wajar kalau ada polisi nggih. Kalau mboten wonten polisi kan kadang wonten. Tapi istilahnya kan wonten polisi. Tapi nek kita melakukan sholat, puasa, zakat, niku kan memang ujiannya kita tidak tahu bahwasanya kewajiban yang kita lakukan kalau kita tinggalkan, kita tidak tahu efek yang akibat secara langsung. Senajan wonten akibat mangke teng akhirat, tapi kan kita tidak bisa merasakan secara langsung sakniki. Niku sebenarnya ujian orang beriman niku tentang masalah-masalah sing gaib wau. Mangke wonten amal kita bakalan ditimbang, amal kita bakalan dipertanggungjawabkan. Senajan kita tidak bisa merasakan secara langsung, tapi kan kita harus mengimani, harus bisa merasakan akibatnya sekarang. Wah, nanti kalau saya meninggalkan sholat akan ada iqobnya. Niku yu'minuna bil ghaib niku ngaten. Kita harus benar-benar teng mriki ibaratnya niku wonten koneksine. Zaman seniki kan HP nek mboten wonten koneksine niku pasti mboten wonten gunane nggih. Zaman seniki HP niku mboten, malah katahe HP niku nggih mboten nggih nelpon tapi nggih internetan. Telepon mawon seniki pindah teng internet. Badhe nelpon napa-napa ngagem WhatsApp. Niku istilahnya koneksi niku ngaten. Koneksine HP niku kan barang gaib nggih. Mboten ketinggal. Sami kali keimanan kita. Kita melakukan kegiatan sehari-hari nggih kedah wonten koneksine teng persoalan gaib niki. Wonten iqob, wonten pahala, wonten ancaman, maka kita bakalan diadili. Teng pundi-pundi, teng dunia mawon, namanya orang masuk pengadilan niku nggih rasane mboten penak. Maka orang yang masuk pengadilan niku harus biasanya nyewa pengacara, orang yang membela kita. Padahal teng akhirat mangke mboten wonten sing bela kita kecuali amal-amal yang sudah kita lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali kriteria orang muttaqin di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan